Selamat datang di Dasa Podcast, suara untuk bumi, kisah tentang inspirasi dan aksi. Let's start today's journey because every change begin with stories. Mantap. Selamat datang Mas. Ini episode ke-6 Inside Dasa. Kali ini kita sudah kedatangan tim Dasa yang paling ganteng lah ya. Enggak. Yang paling ganteng. Nah, aku pengen memperkenalkan beliau, cuman aku pengen beliau saja yang memperkenalkan dirinya. Dimulai dari pertanyaan pertama, Mas Fedi Nuril ini siapa sebenarnya? Saya adiknya Fedi Nuril. Karena banyak yang bilang Mas milik Fedi Nuril kan. Siapa sebenarnya Mas Fedi Nuril ini? Jadi saya tuh kalau nama saya Muhammad Fakih Pratama Ramlan. Ya. Dipanggilnya Fakih seperti itu. Siapanya nih lihat dari backgroundnya gitu ya? Boleh dari background boleh, atau Mas Fakih melihat diri Mas Fakih, atau mungkin lebih gampangnya juga by pekerjaan atau by jabatan boleh Mas. Oke. Kalau sekarang kerjaan saya di Dasa Corp di Dasa itu sebagai Head of Climate and Biodiversity seperti itu. Tapi ada yang aku notice dari hidupku sendiri ya. Iya, Mas. Dari awal berkarir setelah lulus kuliah. Itu kuliah saya di kehutanan UGM. Nggak usah ngomongin ijazah ya. Udah bisa. Asli ya, ada ya. Ada ya. Ya itu karena saya konservasi, itu runtutan kerja saya tuh ternyata kalau saya lihat-lihat konservasi terus gitu. Dari pekerjaan pertama. Dari pekerjaan pertama. Oke. 3 hari setelah wisuda tuh langsung tuh berangkat kerja di Jambi gitu, di konservasi lah. Oh, di tempat yang memang bidangnya konservasi. Betul. Oke, berarti bisa dibilang murni lah ya. Iya. Murni lah ya. Nah itu dia Mas, aku pengen tanya ke berikutnya adalah Mas Fakih. Apa yang mendasari dulu Mas Fakih menentukan akhirnya memilih kuliah kehutanan Mas? Sebenarnya tuh dari awal saya nggak tahu ya kehutanan itu apa. Tapi sejujurnya itu arahan dari orang tua. Oh iya kan? Tiba-tiba nggak tahu kenapa saya sih sebenarnya maunya komputer kalau nggak mesin gitu kan. Oke. Ya jadi pilihan waktu mau tes kuliah itu kehutanan tuh nomor 3 apa nomor 2 gitu. Oh bukan yang pertama? Bukan yang pertama apa Mas? Yang pertama komputer. Dan UGM juga? UGM juga. Oke, berarti 2 pilihan, dua-duanya di UGM atau 3 pilihan saat itu? 3 waktu itu. 3, berarti komputer, kehutanan, mesin. Oke. Padahal kehutanan sama mesin tuh jauh sekali. Jauh sekali. Nah, ternyata yang lulus kehutanan. Tapi berarti belum punya gambaran sebenarnya Mas di awal waktu belum punya. Sebelum tes itu tuh kehutanan tuh akan seperti apa segala macam. Orang tua memang ngasih apa namanya arahannya. Tadi Mas Fakih bilang kan orang tua yang mengarahkan. Apa memang orang tua bilang Mas? Kayaknya sih orang tua saya, bapak saya yang mengarahkan. Bapak saya tuh lihat berita, Indonesia dapat kayak hibah gitu dari Norwegia sekian juta dolar gitu. Wah itu dilihat dari mungkin bapak saya mikir, oh ini gede nih, ada potensinya di situ. Melihat masa depannya, visinya lah ya. Kalau ada itu berarti ada lapangan kerja, ada hal yang dikerjakan. Iya. Walah. Nah, kenapa memilihnya akhirnya konservasi Mas? Konsentrasi nggak sih jebutnya di kehutanan itu? Konservasi. Pembagian kan. Jurusannya konservasi sumber daya hutan. Oke, kenapa memilih jurusan konservasi? Itu dipilihin. Jadi dari awal emang udah
udah dipilihkan sama bapak saya itu gitu. Tapi kan dulu aduan jurusan, sekarang udah nggak ada. Dulu gimana Mas? Dulu ada 4 jurusan, ada konservasi, budidaya atau silviculture, ada teknologi sama manajemen. Oke. Gitu. Nah, apa memang backgroundnya orang tua sampai dia tuh selain berita tadi, apakah mungkin dia punya pengalaman kah atau apa? Nggak ada sama sekali. Jadi orang tua saya guru, bapak ibu guru. Oke. Dan dia mengarahkan, bahkan sampai jurusan pun dia mengarahkan konservasi. Iya. Oke. Nah berarti ini tuh adalah salah satu, perjalanan Mas Fakih adalah salah satu yang mungkin diiringi dengan doa orang tua ya. Nah berarti berada di bidang konservasi pun salah satunya adalah benang merah paling jelasnya karena di Fakultas Kehutanan jurusannya konservasi. Terus bekerja pertama pun di konservasi, akhirnya itulah yang ngebawa ya Mas ya. Iya, betul. Nah tapi yang aku pengen tahu, apakah pekerjaan ini tuh pernah menjadi cita-cita Mas Fakih dulunya? Nggak ada sama sekali. Apa dulu cita-cita Mas Fakih sebenarnya? Dulu tuh sebenarnya pengen masuk banget STM, tapi nggak dibolehin sama orang tua kan. Oh, iya. Ya udah, berarti ikut SMA kan. Terus kalau nggak, pokoknya aku mikirnya kalau nggak mesin komputer gitu. Oke. Sesuka itukah berarti sama mesin dan komputer? Iya, soalnya bapak saya tuh skill di kayak komputer ada gitu, terus sering benerin motor sendiri, benerin TV sendiri. Bisa. Nah ini kan beda banget ya Mas ya dengan apa yang Mas Fakih kerjakan sekarang dengan apa yang dulu Mas Fakih pengen lakukan. Di climate dan biodiversity, ngurusinnya itu tuh benda yang hidup gitu tuh loh Mas. Betul. Hewan, pohon, manusia juga di dalam karena di climate-nya kita ngurusnya manusia kan, kita memanage manusia. Sedangkan yang dulu Mas Fakih suka tuh adalah mesin, terus laptop gitu kan, IT. Sebenarnya Mas yang aku pengen tahu dan mungkin teman-teman juga banyak yang belum terlalu paham di climate dan biodiversity ini, apa yang sebenarnya dikerjain Mas? Nah kalau gampangnya, kalau climate tuh dia ngurusin kayak penjagaan perlindungan hutan seperti itu. Manusia yang menjaga, tim lah yang menjaga. Iya betul. Atau ada bukan manusianya juga? Ya kita bikin sistemnya lah, ada teknologinya di situ segala macam. Nah kalau kita fokusnya mungkin kalau climate ke patroli lah. Oke. Yang paling penting patroli, karena itu yang sangat signifikan untuk menjaga hutan. Gitu. Sebenarnya dipadukan dengan sosial yang kemarin Bang Anton tuh, ya itu termasuk juga. Oke. Jadi dengan masyarakatnya dia udah bagus gitu, dia pendapatannya bagus segala macam tanpa merusak hutan, itu kan bisa berhasil. Penjagaan juga ya. Jadi sangat-sangat berhubungan. Jadi satu ekologis lah, satu ekologis kalau di hutan itu saling berhubungan. Kalau biodiversity-nya? Kalau biodiversity kita monitoring survei hewan, mamalia, burung, terus herpetofauna, terus pohon-pohonnya gitu. Apa yang ada di dalam berarti ya? Apa yang ada di dalam. Aku penasaran Mas, runutannya itu tuh berarti kalau program kerja tuh apakah dimulai dari tim climate biodiversity dulu untuk tahu hutannya kayak apa, di dalam ada apa, landscape-nya seperti apa, baru akhirnya lanjut ke cara pengawasannya seperti apa, mengelola masyarakatnya seperti apa, atau apakah seperti itu? Yang pertama pasti kita harus tahu kayak data-data awal dulu ya. Suatu hutan itu isinya apa sih? Misalkan dia menurutku kita lihat ekosistemnya ya. Kalau ekosistemnya dia misalkan padang rumput, savana gitu kan. Jadi ya dia nggak perlu ada banyak pohon. Karena memang dia aslinya seperti itu. Karena memang aslinya seperti itu. Misalkan ada merak, ada rusa-rusa yang makan rumput di situ, ya kita bikin aslinya seperti itu. Ya, itulah ekosistemnya. Itu ekosistemnya.
Nah kalau emang ekosistemnya gambut, hutan, ya kita itu yang kita jaga, kita preserve, biar itu nggak rusak gitu. Dan nggak berubah, tetap seperti itu ekosistemnya. Betul. Berarti program ke masyarakat mengikuti dari situ ya. Betul. Hutannya seperti apa, program untuk sosial akan mengikuti hal itu juga gitu kan. Maksudnya dari mungkin paling gampangnya adalah dari alternatif ekonomi apa yang bisa dikelola dari hutan tapi tidak mengekstrak hutan, mengikuti landscape kawasannya berarti ya. Betul. Oke. Nah, apa bedanya Mas? Mas Fakih kan juga bersama-sama dengan kita di Tata Haji Project. Betul. Dan saat itu climate dan biodiversity juga. Terakhir. Hampir mirip ya. Apa namanya dulu Mas? Forest Landscape and Restoration. Forest Landscape Restoration. Oke. Apa bedanya yang Mas Fakih lakukan di Tata Haji Project dengan di DASA? Di sisi pekerjaan. Kalau di Tata Haji Project, sebenarnya kita kan implementasi ya. Betul. Bagaimana cara kita menjaga, mengelola gitu kan. Terus monitoring biodiversity-nya di dalam. Kalau di DASA ini kita bikin sistemnya untuk klien. Oke. Ya kan, Untuk sebagai orang konsultan kan. Nah, jadi kalau di sana kita lebih leluasa untuk kalau di Tata Haji ya, kita lebih leluasa untuk mengerjakan sesuatu karena nanti kita evaluasi tuh. Oke. Evaluasi Sesuai kegiatannya. atau tidak. Sesuai apa tidak gitu. Nanti tahun depannya bisa kita improve. Ya. Kalau di sini sekarang kita ya sebenarnya agak bebannya lebih karena gimana nih caranya kita bikin sistem itu udah bagus, udah tepat, biar jalan dari pertama pun udah oke, udah mantep gitu kan. Jadi dia nggak terlalu banyak evaluasi, nggak terlalu banyak yang bocor dan nggak terlalu banyak yang miss gitu seperti itu. Berarti memberikan rekomendasi lah ya ke klien harusnya seperti apa. Betul. Tapi Mas sebelum kita ngasih rekomendasi, apa yang dilakukan di awal? Adakah survei atau kita lihat dulu wilayahnya mereka atau seperti apa yang dilakukan? Oh iya, jelas. Kita harus survei ya. Survei di awal tuh harus robust, harus benar-benar menyeluruh. Jadi kita tahu yang di dalamnya tuh, dan nggak cuma di dalamnya sih, Bang Yos. Jadi kita lihat di sekitarannya juga. Tapi yang penting di dalamnya dulu seperti apa. Kawasan hutannya itu kita otomatis kita data semua dari vegetasinya, dari biodiversity-nya, dari tanah, sekaligus habitatnya gitu. Berapa lama biasanya Mas kalau survei awal tuh? Sekitar 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu atau lebih. Full di dalam. Tergantung luasannya ya nanti. Oke. Paling luas yang pernah Mas Fakih survei? Paling luas mungkin bukan di DASA ataupun mungkin bukan di Tata Haji Project atau pernah di tempat sebelumnya juga selama Mas Fakih berkarir? Paling luas mungkin 30, Tata Haji itu 30-an sampai 40 ribuan hektar. Butuh waktu berapa lama akhirnya Mas Fakih merasa sudah mengenal apa yang ada di dalam Tata Haji Project? Cukup lama, tergantung intensitas ya. Kita kalau sering masuk ke dalam baca-baca report gitu, itu setahun udah oke sih sebenarnya. Mas Fakih dulu di Tata Haji Project tuh berapa lama sih? Berapa tahun sih? In total ya? Sekitar 5 tahun, 6 tahun, 5 tahun kayaknya. Dalam 5 tahun, menurut Mas Fakih, apakah Mas Fakih sudah masuk ke dalam semua kawasan Tata Haji Project? Belum. Kalau ada yang belum? Ada yang belum. Yang mana yang belum Mas? Di bagian utara sama selatan sih. Kalau tengah kita udah hampir rata lah ya. Apa hambatannya, kenapa sampai akhirnya
utara dan beberapa bagian selatan belum. Apakah karena memang saat itu tuh tidak diperlukan atau memang tingkat susahnya masuk ke dalam atau apa Mas? Dulu tuh saya bagiannya JS ya, JS sama JS dan climate gitu ya. Tapi kita nggak terlalu fokus di masuk ke dalam hutan kayak survei. Nanti ada Nandes tuh, Nandes nanti dia spesialis survei yang di dalam harus masuk ke dalam gitu. Gitu. Oh alah, itu berarti yang menyebabkan sebenarnya kenapa, bukan berarti karena nggak sempat ya, tapi memang karena bukan tugasnya Mas Fakih juga saat itu dengan jabatannya, dengan role-nya di Tataji Project untuk masuk ke dalam. Nah di DASA Mas, aku penasaran nih ya, di DASA itu tuh departemennya Mas Fakih, Bio and Climate, dari yang aku lihat salah satu departemen yang slot teman-teman internshipnya tuh selalu ada. Selalu ada kan, selalu ada slot teman-teman internshipnya. Yang aku penasaran tuh Mas, bagi mahasiswa kehutanan atau non kehutanan, karena ada beberapa anak non kehutanan juga di bio kan, anak biologi, ya kan. Semenarik apa industri ini sebenarnya bagi mahasiswa yang akan lulus atau yang baru lulus yang ngambil internship di DASA ini? Karena harusnya dengan bekerja sama dengan Mas Fakih dan Mas Fakih juga yang interview. Bagi mahasiswa yang baru mau lulus nih Mas, atau yang sudah lulus tuh, yang baru-baru lulus, semenarik apa sih pekerjaan ini sebenarnya? Menurutku di kalangan yang masih berkaitan ya sama yang climate, biodiversity, konservasi gitu, itu menurutku sangat menarik ya, karena dia tuh sebenarnya gini. Jadi di kampus-kampus sekarang udah mulai tuh ada pelajaran-pelajaran mata kuliah yang nyerempet-nyerempet ke karbon, ya kan? Kalau konservasinya dasarnya tapi udah masuk ke karbon segala macam. Cuman karbon lah ya, betul. Cuman masih sebatas mungkin pengukuran segala macam. Belum masuk ke pasar karbon itu gimana sih? Nah itu mungkin banyak mahasiswa pelajar yang pengen tahu lebih tentang gimana sih gitu. Makanya akhirnya ketika kita buka dan mereka tahu DASA adalah salah satu konsultan yang ngurusin NBS, Nature Based Solution, yang mungkin itu tuh relevan dengan Project Carbon, akhirnya mereka mau ya gitu. Karena beberapa kali teman-teman internship yang khususnya di bio itu tuh asal mereka selesai di internshipnya DASA, banyak yang ngomong tuh kalau mau ngucapin makasih tuh sama siapa, mereka bilangnya ke Mas Fakih. Nah berarti banyak tektokannya sama Mas Fakih kan. Nah itu yang aku penasaran, berarti mungkin apa yang Mas Fakih lakukan sekarang adalah salah satu juga yang mungkin hal yang menarik buat mereka gitu loh, pekerjaan seperti ini gitu. Nah pekerjaannya Mas Fakih itu kan lebih sering ke lapangan. Bukan, salah satu departemen ataupun tim yang harus ke lapangan. Betul. Apalagi di DASA ya, yang kita konsultan, klien kita punya wilayah, kalian teman-teman climate dan biodiversity yang kalau ke lapangan mungkin namanya menjadi tim bio, turun ke lapangan. Tapi Mas, setelah selesai dari lapangan, Mas Fakih itu kan ngurusin dokumen depan laptop gitu kan. Nah aku yang mau kutanya adalah, bagi Mas Fakih nih, menurut Mas Fakih pribadi ya, lebih enak di lapangan atau di depan laptop? Sebenarnya kalau di lapangan itu mungkin ya buat aku ya, sebulan itu udah penat. Oh iya. Iya. Butuh keluar, maksudnya ketemu kota lah. Karena kita tinggal di kota kan. Tapi kalau di kantor terus pun
penat juga sebenarnya. Jadi balance aja Pengen balance. keluar. Berarti gak bisa milih. Kalau dari segi waktu milih di kantor sih. Milih di kantor. Iya. Apakah Mas Fakih apakah memang sebelumnya pernah punya pengalaman bekerja di lapangan dalam waktu yang lama, Mas? Selain di Tataji Project. Tataji Project soalnya kan dekat-dekat ke kota juga kan hitungannya kan. Saat itu kan operasional office-nya di Sampit. Kan udah kota juga, udah ketemu peradaban lah. Tapi ada nggak yang pernah beneran di dalam lama, Mas? 2 bulan pernah Di Gunung Mas. Oh, Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah. Itu nggak keluar sama sekali. Enggak sih, keluar paling ke desa. Tapi desanya masih ya jauh lah dari desa di Jawa gitu jauh. Iya, desa-desa jalur lintas lah ya. Iya. Di Sumatera berapa lama? Di Sumatera pokoknya sebulan kita harus start sistemnya. 30 dari 30 hari, 20 hari masuk hutan, 10 hari ngerjain laporan dan libur. Gitu. Libur berapa lama? Di 10 hari itu. Oh, di 10 hari itu ngerjain laporan, selesai terus libur. Libur, baru masuk lagi. Oh, oke. Nah, Mas Fakih kan di DASA adalah salah satu asesor HCV, High Conservation Value. Nah, aku yakin nggak semua orang tahu HCV itu apa, Mas? Apa sebenarnya tuh, Mas? HCV itu sebenarnya sebuah tools ya, tools atau alat sistem yang untuk mengakses, menilai suatu lokasi. Di situ di dalamnya ada nilai konservasi tinggi nggak sih, nilai konservasi tinggi. Dan kalau kita ngomong konservasi, kita nggak lihat cuman ekologisnya ya, tapi sosialnya juga. Apa aja sih dia, Mas? Apa aja indikatornya dalam HCV itu? Indikatornya itu 2, tapi dibagi nanti menjadi 6. 6 NKT jadi. 6 NKT. Nilai konservasi tinggi. Ya. Kita nyebutnya NKT kalau di Indonesia kan. NKT. 2-nya itu, yang satunya lingkungan, ekologisnya, yang satunya sosial, seperti itu. 2 faktor inilah ya. Betul. Berarti aku tadi mau nanya apa mendasar dari NKT ini yang harus diterapkan di Nature Based Solution. Berarti sebenarnya sudah lumayan menjawab, karena selama ini kita pun DASA dan di podcast ini kita selalu ngomong kayak Nature Based Solution itu tuh nggak terlepas dari 2 tadi gitu tuh, ekologi dan sosialnya gitu kan. Nah, selama Mas Fakih masuk ke dalam, Mas, ke dalam hutan gitu, ataupun ketika survei dari semua spesies yang Mas Fakih pernah temui atau pelajarin, apa yang paling berkesan, Mas? Spesies apa nih? Satwa ya? Satwa, flora pun boleh gitu. Nggak cuma di DASA kan? Nggak cuma di DASA. Selama Mas Fakih berkarir lah. Sebenarnya ada 2 sebenarnya. 3 jadinya sebenarnya. Nggak apa-apa. Satunya paling ini dulu kan 3. Paling bagus kan nomor 1, yang paling 3. Paling berkesan ya. Paling berkesan tuh gajah sih. Gajah melihat secara langsung di liar gitu ya, di tempat liar. Yang biasanya kita lihat di kebun binatang gitu kan. Langsung lihat di depan mata jarak beberapa ratus meter. Itu amazing. Di mana waktu itu, Mas? Itu di Jambi. Nah, apakah Indonesia tuh apakah memang cuman di Sumatera aja kah tinggal gajah yang tersisa, atau di tempat lain tuh ada nggak sih, Mas? Gajah Sumatera ya, di Sumatera. Ada di mana lagi memang? Dia di luar Indonesia banyak di Asia gitu. Kalau gajah katanya sih ada gajah pygmy, gajah yang lebih pendek ya. Yang lebih pendek ya. Itu di Kalimantan katanya. Cuman belum ada bukti langsung ya, kayak foto segala macam itu. Nah, berapa kali udah Mas Fakih ketemu gajah secara langsung? Yang liar sekali itu aja, dan aku berharapnya gak ketemu lagi sih. Kenapa? Karena serem juga, serem. Serem kenapa? Ya kita kagum ya pas ngelihatnya. Tapi
dengan denger suaranya tuh dada tuh getar gitu. Sekencang itu suaranya. Apalagi mereka mungkin gajah liar adalah liar dan kita nggak pernah prediksi mereka akan respon apa kalau ketemu kita ya di alam mereka ya. Betul, karena mereka juga berkelompok. Kita nggak tahu kalau kita ngelihat satu gajah, mungkin kita udah dikelilingin sama gajah gitu. Oh iya ya. Betul. Oh iya, kalau kita ketemu satu karena dia berkelompok belum tentu itu dia cuma satu doang ya. Iya. Oh, oke. Nah, aku kayak kayak Bang Anton kemarin tuh kan Mas. Sebelumnya ini mungkin Mas Fakih juga udah nonton. Dia tuh kan hampir 30 tahun tuh Mas di sosial bekerjanya. Dan perjalanan pekerjaan itu tuh ngebawa dia lanjut ke tempat berikutnya. Nah, Mas Fakih pun dari lulus kuliah kemarin langsung melakukan pekerjaan yang di bidangnya konservasi. Aku mau tanya, apakah pekerjaan ini tuh akan Mas Fakih jalankan terus dalam bayangan Mas Fakih? Menurutku sih iya. Kenapa? Ya sebenarnya bidang konservasi ini berkembang ya. Pada saat kuliah tuh aku mikirnya kayak yang menghasilkan dari bidang konservasi ini apa sih, misalkan Taman Nasional itu cuman kayak bikin ya pokoknya yang menghasilkan dari Taman Nasional biasanya wisata, ya kan. Selain itu cuman kayak beban gitu, beban negara. Karena negara yang nentuin oh ini Taman Nasional, ini kawasan suaka alam, suaka marga satwa segala macam, mereka harus jaga. Tapi dengan berkembangnya konservasi sekarang sampai ke karbon, nanti berkembang lagi ke biodiversity credit, itu malah konservasi ini jadi bidang yang menghasilkan gitu. Jadi orang-orang berbondong-bondong untuk melakukan konservasi. Mau Mas Fakih akan lanjut ngejalanin ini panjang? Kalau Mas Fakihnya sendiri? Mau. Nggak mau. Kenapa? Yang tadi balance kan. Oh iya. Di kantor iya, di lapangan iya ya kan. Karena nggak sepenuhnya di lapangan ya. Betul. Oke. Terus? Ya terus aku lihat intinya kalau aku lihat ya dampaknya tuh gede gitu. Nggak cuman ke kita aja yang orang kerja kan jadi dapat penghidupannya. Iya. Tapi yang kita kerjain di lapangan itu juga dapat gitu penghidupan, dan nggak cuman di lokasi itu aja tapi lebih luas. Oke, betul Mas. Maksudnya itu berarti kerjaan kita tuh nggak cuman menghasilkan buat kita aja ya. Untuk tempat yang kita wilayah ataupun konsesi di mana kita bekerja tuh sekitarnya juga dapat. Dan ini bukan cuman yang sekarang hidup aja. Oh iya. Tapi yang selanjutnya anak cucu kita bisa melihat hasil apa yang kita perbuat gitu. Apa yang kita jaga dari sekarang. Betul. Mereka masih bisa nikmatin ya Mas ya. Betul. Nah, kalau ini agak berandai-andai ya Mas. Kalau suatu saat Mas Fakih nggak bekerja di bidang konservasi ini lagi, kira-kira profesi apa yang Mas Fakih pilih dan jalanin? Waduh. Misal di berandai-andai. Apa ya? Di luar konservasi gitu? Mungkin gitu. Mungkin di luar konservasi lah, ataupun walaupun misalnya kayak Mas Fakih nggak memilih lagi bekerja di bidang ini, berarti di bidang konservasi. Kira-kira pekerjaan yang seperti apa, profesi yang seperti apa? Saya tuh emang dari dulu tuh pengen banget jadi entrepreneur. Berusaha bikin wira usaha swasta sendiri gitu apa aja. Oh iya. Tapi udah pernah melakukan apa? Udah pernah sih jualan gitu, cuman waduh berat. Tiba-tiba
ada ajakan, yuk kerja sini, ayo. Tapi pernahkah berarti Mas? Pernah. Ada masanya berarti di antara bekerja sebagai konservasionis ya jadinya. Ada berarti fasenya Mas Fakih tidak bekerja sebagai konservasionis? Ada. Kapan tuh Mas? Setelah dari 2016-an sebelum ke Tataji. Oh iya. Tataji awal. Di mana? Di Cirebon, di rumah saya. Ngerjain apa? dulu tuh jualan, dulu tuh ikut pelatihan dulu kan. Pelatihan kayak entrepreneur gitu. Terus ketemu satu produk nih. Bukan produknya saya tapi aku jualin kayak reseller gitu. Oh iya. Baru diajak lagi, ditawarin lagi ada baru kerjaan ditawarin nih. lagi tuh. Masuk lagi. Baru berapa bulan tuh. belum sempat bener-bener jalan. Iya. Walah. Tapi apakah mimpi itu akan tetap ada? Bekerja sebagai entrepreneur? Mimpi itu mungkin aku turunin ke anak-anakku palingnya. Oh iya. Jadi aku pengen ngenalin entrepreneur itu ke anak-anakku mungkin. Kenapa nggak konservasi? Oh kalau konservasi pasti. Oh iya. Dari kecilnya aku selalu bawa ke hutan ya. Adakah rencana ngeplan salah satu dari dua anak Mas Fakih untuk melanjutkan pekerjaan ini? Kalau aku ngebebasin sih ya. Oh iya. Cuman aku pasti mengenalkan ke semuanya. Yeah. Apalagi bidangku ya. Karena dari kecil di mainnya ke hutan-hutan yang sekitar rumah. Mereka tuh berarti sempat ikut ke Sampit Mas di Tataji Project. Iya, Sampit. Sempat tinggal di Sampit. Sempat. Tapi ke kawasan Tataji Project sempat nggak mereka datang? Sempat Mas Fakih bawa? Sempat ke Seruyannya. Sempat ke Seruyan. Sempat ke Surayannya. Berarti mereka pun sudah pernah lihat hutan Kalimantan lah ya? Udah. Ke hutan, ke pantainya. Oh udah. Ya, Pantai Pandaran. Nah, cuman apa? Agak ada sedihnya, ada nyeselnya waktu itu. Kenapa? Aku bawa ke anak-anak ke sana. Pada saat itu awal kan masuk Juni apa Juli gitu berangkat dari Cirebon ke Sampit. Mereka pindah. Oke. Sama istriku juga. Terus pada saat itu kebakaran tuh 2023 kebakaran besar. Nah salah satu ya pokoknya tempat rumah nih kena asap segala macam mungkin berbulan-bulan kali ya. Berbulan-bulan. Tapi ada satu waktu yang bener-bener asapnya pekat gitu. Sampai masuk rumah, sampai rumahku tak tutup-tutupin. Tapi ada anakku yang pertama ini kena asma gitu. Kena asma, aku lupa nama penyakitnya, tapi dia kayak ada kayak nutup gitu loh di tenggorokannya gitu. Sampai istilahnya napas pun susah. Itu berhari-hari tuh. Sampai ke dokter nggak sembuh juga. Akhirnya udah bawa aja ke IGD. Baru dikasih nebu. Tuh 2 hari 3 hari baru reda tuh. Apakah sampai sekarang itu tuh akan apa istilahnya ya, terdampak ke saluran pernapasan dia? Alhamdulillahnya enggak sih. Berarti saat itu sembuh tuh? Sembuh alhamdulillah. Tapi itu baru pertama kali nyampe ke sana tuh? Baru pertama kali, baru berapa bulan. Baru 2 bulan mungkin ya langsung kayak gitu tuh. Itu yang mungkin orang-orang di luar wilayah yang sering terjadi kebakaran tidak terlalu paham ya Mas ya. Maksudnya mungkin mereka nganggap kayak kebakaran ketika terjadi. Ini kan bulan-bulan kebakaran juga nih di Kalimantan, Sumatera, hutan. Karena nggak terdampak ke kita, kadang beberapa orang ngerasa kayak ya memang musimnya kebakaran. Tapi anaknya Mas Fakih merasakan langsung, belum pernah ngerasain tuh, maksudnya dari Jawa nih, yang mungkin mendengar itu tuh di TV berita kebakaran, begitu di sana merasakan langsung. Seperti itulah kondisi yang bisa didapat kan. Betul ya. Jadi kalau jalan-jalan sama anak saya tuh, kalau ngelihat api, ada orang bakar sampah gitu, begitu kan.
kebakaran gitu. Sampai sekarang kah? Sampai sekarang kayak gitu. Oh iya, Lagi kebawa itu jalan-jalan. Mas. Iya. Karena kita juga pas jalan-jalan waktu itu mau ke Suruyan kan, aku harus tugas ke sana daripada ninggalin anak istri, aku bawa aja ke Suruyan gitu. Ya kanan kiri api di jalan itu. Tapi kalau sekarang dia di Cirebon melihat orang membakar sampah, apakah masih Mas Fakih bisa melihat dia masih teringat dengan kejadian itu atau? Iya, aku selalu keingat lah pokoknya kalau ngelihat yang apalagi bulan-bulan ini ya, ngelihat kebakaran. Enggak, sebenarnya di Jawa juga ada sih, cuman skalanya kecil. Paling setelah apa ya, padi itu kan, gerabahannya dibakar gitu. Nah, padahal kan sebenarnya pekerjaan Mas Fakih di Tataji Project saat itu tuh ngurusin itu kan Mas. Betul. Tim fire undernya departemennya Mas Fakih. Betul. Kan? Udah kita usaha di tempat kita gitu kan untuk madamin, di tempat lain kebakaran yang kena anak kita sendiri. Makanya. Nah ini Mas, apa ya? Yes, kalau biasanya ya kalau aku ngomongin ini nangis sendiri ini aku ketahan sih. Iya kah? Berarti semengena itu kah? Iya. Ya aku kayak ngerasa gagal nih. Kenapa nggak langsung ke IGD gitu kan? Kenapa ke dokter dulu gitu? Ternyata kalau ke dokter diminum obat itu nggak ngaruh. Nggak langsung tuntas. Oh iya. Kondisinya saat itu separah itu kah berarti anaknya Mas Fakih? Iya. Oh iya. Malam pun ya bunyi gitu. Napas tuh. Kedengaran dia kesusahan bernafas. Betul. Nah itulah ego-ego manusia dewasa ya, karena yang ngebakar sudah pasti manusia yang harusnya sudah dewasa gitu kan. Betul. Mas, bukan orang yang sembarangan ataupun nggak sengaja ngebakar. Ya ada selain nggak usah jauh-jauh ngomongin hutannya deh, hewannya, ada manusia lain yang dia tidak melakukan apapun, nggak tahu apapun bisa berdampak. Nah ya itu. Jadi kalau aku mikir ini anakku nih. Di Kalimantan, di Sumatera yang intensitas apinya besar, pasti banyak yang kayak anakku dan mungkin lebih parah kan. Itu dia. Yang nggak tersorot media, orang-orang nggak tahu gitu. Apa mau dibilang Mas ke orang-orang yang kadang suka nggak kepikiran bakar-bakar aja, buka-buka lahan aja, apa yang mau Mas Fakih bilang? Karena Mas Fakih ngerasain itu ke anak sendiri. Ya aku pasti tahu lah mereka melakukan sesuatu itu buat ekonomi kan, buat ekonomi kayak bakar itu kan buka-buka lahan untuk mereka berkebun segala macam ya. Tapi alangkah baiknya dipikirkan gitu, dipikirkan bersama gitu kan. Buat pasti ada jalan untuk kita dapat penghidupan tanpa menyakiti orang lain sih. Istilahnya kayak gitu. Orang lain yang harusnya nggak berdampak sama itu, orang lain yang mungkin nggak terhubung juga sama dia gitu. Betul. Nah kita lanjut Mas Fakih ke pertanyaan dari teman-teman Dasa. Apakah Mas Fakih siap? Ini berat nih. Kenapa berat? Nah ini Mas Fakih jujur sebenarnya ya, jujur sekali. Teman-teman ini mungkin disclaimer ke teman-teman yang nonton. Mungkin dari tadi melihat Mas Fakih merasa Mas Fakih orang yang sangat serius. Tidak teman-teman. Di kehidupan bekerja, di kehidupan kita mengenal sebagai teman kerja dan teman di luar pekerjaan, Mas Fakih adalah orang yang sangat suka sangat suka memberikan jokes menyenangkan lah, humoris gitu. Nah itu mungkin yang ngebuat teman-teman yang lain di Dasa itu tuh ketika episodenya Mas Fakih ini tayang, mereka pertanyaannya tuh suka sembarangan ke Mas Fakih. Ada 5 sebenarnya Mas, ada 5. Kok 5 sih? Kemarin-kemarin 3. Ada 5 yang menanya.
Kan dipilih dari 5. Oh, Aku iya, nggak nanyain 5-5-nya, tenang saja. Dia udah takut duluan. Aku pun sudah tahu lah, kita sudah lumayan kenal lama lah. Mana pertanyaan yang boleh, mana yang nggak boleh. Aku mungkin bisa ukur dengan subjektifku ya Mas ya. Gara-gara Mas Fakih juga nih, jadinya banyak orang nanya itu nggak mau pakai nama asli. Kan dibolehin. Berarti nanti kita bikin aja tuh ya kayak apa namanya pilihan nama tuh kan ada tuh. Jadi dia harus milih namanya siapa, nggak boleh ngasal-ngasal. Karena dialah teman-teman si hamba Allah yang paling sering menanyakan dan mungkin pertanyaannya itu aneh-aneh. Ada beberapa pertanyaan dia sebenarnya tuh aku nggak tanyakan di episode-episode sebelumnya. Nah ini pertama Mas, ini aku nggak tahu siapa ini. Karma ini ya. Oh karma sih. Namanya Bunga. Aduh, Bunga. Dari divisi tim SES. Aku nggak tahu ini siapa Mas. Cuman pertanyaannya ini tuh pun rasaku sangat aku penasaran juga, aku pengen tahu juga. Dia nanya gini, pernah kepikiran nggak buat nyerah di pekerjaan sekarang? Kalau iya kenapa? Enggak. Oh enggak? Enggak. Nah itu Bunga. Mas Fakih bukan tipikal yang menyerah ya? Iya, aku jalanin terus. Ya, siap. Singkat sekali jawabannya. Nah, nih. Boleh nggak dia ditanyain ya? Apa? Oke, sensor ya. Fire away. Iya. Aman seperti itu ya? Aman. Nama lengkapnya nih gara-gara Mas Fakih juga nih. Nama lengkapnya tuh adalah hahaha. Divisi atau timnya tuh kasih tahu nggak ya? Kan gara-gara Mas Fakih mainan seperti ini orang-orang jadi gini juga. Pertanyaan dia nih Mas. Anda siap? Siap. Kan Dasa udah ada mes. Kok milih kos? Ini yang disensor. Ya seperti yang Anda udah tahu semua ya. Jadi sementara mes kan cewek cowok. Ya. Jadi aku kurang nyaman. Ya. Pengen ya. sendiri dari kos dulu. Ya. Nah sebenarnya Mas Fakih itu tidak sembarangan memilih inisial nama teman-teman. Hamba Allah dipilih dia tuh mungkin bisa tanya ke teman-teman lain di Dasa. Mas Fakih adalah salah satu orang yang sangat taat di hal-hal yang harus dilakukan. Biasa aja standar. Nah jadi pilihan ini pun adalah pilihan itu, pilihan pribadi lah. Karena memang lebih nyaman ketika memang satu mes tapi misalnya cowok semua gitu kan Mas. Nah ini karena mes kita Dasa teman-teman yang dari luar kota tuh pun bukan cuma laki-laki, mes diperuntukkan untuk semua. Ada cewek ada cowok lah. Jadi Mas Fakih memilih untuk kos sendiri biar tidak tergabung gitu kan Mas? Aman? Kayaknya ini tahu nih siapa yang nanya. Siapa? Andre nih. Gue tak cek. Dia sudah menebak langsung orangnya. Nah pertanyaan ketiga. Ini pertanyaan yang diharuskan tanyakan oleh Mbak Silvi. Mbak Silvi nanya tuh gini Mas, apa sih cerita yang Mas Fakih ingin wariskan ke anak cucu ketika mereka bertanya tentang pekerjaan Mas Fakih? Banyak tapi yang utamanya ke apa ya? Ngelihat satwa yang liar itu beda banget. Kalau aku pribadi ya, ngelihat satwa yang liar tuh rasanya beda sama yang ngelihat di kebun binatang. Kayak waktu dulu aku skripsi di Komodo. Itu sama rangernya nih serem nih, bawa senjata kayak Uzi lah. Kayak Uzi M16 pun ada mereka. Tapi ngelihat kerbau sendirian, kerbau kalau di Jawa kan dinaikin ya. Kita muter jauh. Di Pulau Komodo lihat kerbau di kita harus Pulau muter. Padar kita, Taman Nasional Komodo.
kita mau lewat ke situ ada kerbau, kita muter jauh ya. Kenapa Mas? Takut. Lebih besar. Itu. Lebih besar kah? Sama, ukurannya sama. Iya. Cuman tuh beda. Yang di liar tuh lebih lebih liar. Iya. Gitu. Instingnya kita nggak pernah nebak mereka punya insting liar tuh seperti apa gitu ya Mas. Betul. Makanya lebih baik menghindar. Betul. Tapi komodonya sendiri pas komodo di situ jadi kebagi dua juga tuh. Ada yang liar yang jarang ketemu orang. Nah kita harus waspada kalau kita jauh-jauh. Misalkan kita masuk jauh dari tempat yang wisatawan banyak di situ ya. Nah yang komodo yang udah sering ketemu wisatawan lebih nyantai dia. Seperti itu. Dia lebih sering ketemu manusia lah ya. Berarti apa yang Mas Fakih ingin wariskan ke anak cucu dari pekerjaan Mas Fakih itu adalah kayak nggak akan pernah sama rasanya melihat satwa di tempat mereka aslinya, di rumah mereka dengan di kebun binatang ya. Betul. Sangat mengesankan. Sangat mengesankan. Aku soalnya baru pertama kali lihat hewan yang satwa yang pernah aku lihat di kebun binatang dan di tempatnya asli Mas. Itu tuh orangutan. Di Tataji Project. Pun yang kita lihat di Camp Rimba Tataji Project sebenarnya adalah orangutan yang memang sudah intensitas ketemu manusianya sering kan. Iya. Aku belum pernah lihat yang bener-bener dia tuh memang dari dalam gitu yang beneran liar. Tuh aku belum pernah lihat sih dan belum pernah ketemu. Next lah perjalanan Dasa kan memang sangat dekat dengan hal itu ya dan aku pun lumayan di perjalanan pekerjaan atau di project tuh sering bareng sama timnya Mas Fakih. Iya. Aku penasaran apakah yang Mas Fakih bilang ini tuh nanti aku bisa rasakan juga melihat mereka di rumahnya mereka sendiri seberapa mengagumkannya. Betul. Nah, pertanyaan terakhir Mas, dua terakhir sih pertanyaan yang selalu aku tanyakan ke teman-teman yang hadir di sini. Kita Dasa punya hope, satu kata yang kita pegang, heal our planet Earth. Mungkin bahasa Indonesianya adalah harapan. Masih adakah hope bagi Mas Fakih? Absolutely, harus ada. Harus ada. Absolutely. Apa harapan paling besar Mas Fakih saat ini di pekerjaan ataupun tidak di pekerjaan? Bebas. Kalau di pekerjaan, ini aku apresiasi ke tim Kom dan Bang Yos ya. Bener. Aku baru pertama kali aku shock langsung ditembak gini. Kenapa Mas? Iya karena harapanku nih biar ada hope. Orang-orang tuh harus tahu juga gitu apa yang kita kerjain, dampaknya seperti apa gitu. Jadi tanpa sosialisasi, tanpa media segala macam, ya nggak akan kesebar nih, gitu. Jadi semakin banyak orang-orang kayak kita nih, ya hope kita akan lebih luas, gampang tercapai gitu. Terima kasih Mas Fakih. Kalau untuk diri sendiri, apa harapan terbesar saat ini? Kalau diri sendiri yang penting anak-anak saya sehat, terus keluarga rukun, terus ya pokoknya anak-anak sehat, pintar gitu. Teman-teman sudah mungkin bisa tergambar Mas Fakih adalah salah satu orang yang mungkin di kita bisa dilihat salah satu yang sangat family man adalah Mas Fakih. Nah, amin. Plus ini dari Bang Anton, si hamba Allah. Nah, sangat balance kehidupan Mas Fakih sebenarnya. Dia ngurusin tumbuhan, dia ngurusin hewan, dia sangat mengurus keluarganya juga, teman-temannya juga. Pekerjaan yang gak mudah Mas Fakih aku selalu ngomong sih, pekerjaan yang kita lakukan ini tuh kita gak boleh bilang ini pekerjaan yang mudah. Ini memang pekerjaan yang sangat berat gitu, tanggung jawabnya berat. Mas Fakih memilih ini tuh pun ada hal-hal yang Mas Fakih korbankan lah. Jauh. Maksudnya ada waktu yang hilang dengan anak, ada waktu yang hilang dengan keluarga untuk ngelakuin ini. Semoga
terbalaskan. Semoga apa yang kita korbankan ini hasilnya baik, berkatnya ke orang-orang sekitar baik. Nah, terima kasih Mas Fakih sudah datang di Inside Dasa. Nanti Mas Fakih juga kalau teman-teman mau nonton ataupun lihat cerita-cerita Mas Fakih salah satu orang yang banyak ngisi konten video di Dasa, di Instagramnya Dasa. Hal-hal tertentu nanti banyak lah Mas Fakih akan ngomong. Bisa lihat Mas Fakih di sana juga. Terima kasih sudah datang Mas Fakih. Terima kasih. Sampai bertemu lagi. Dadah. Dadah.